Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatiz, para habaib, guru kita Ustaz Yusri yang hadir di malam yang mulia ini, dan seluruh asatiz, para habaib yang hadir. Kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini pembahasan kita lumayan agak sensitif sedikit, karena itu pembahasan yang selalu diperdebatkan di Indonesia. Malam hari ini insyaallah pembahasan kita seputar bid'ah dalam pandangan Islam. Apa itu sebenarnya bid'ah? Apakah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, atau ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah dhalalah dan lain? Kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya saya mengharapkan seluruh jamaah maupun penonton nanti, siapapun yang mendengarkan kita singkirkan dulu fanatik kita terhadap satu mazhab, terhadap satu pemahaman. Kita sekarang membahas berdasarkan ilmu. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau antum perlu anda sebutkan halamannya, bukunya, nanti disebutkan insyaallah. Karena ini penelitian, bukan sebuah kajian yang baca 1-2 kitab langsung dijadikan sebuah kajian berkaitan dengan masalah bid'ah yang terjadi di Indonesia. Maka insyaallah sebelumnya kita ikhlaskan, kita niatkan ini benar-benar kita mau mengkaji ilmu, kita mau mempelajari agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan saya akan menyampaikan kesimpulan dan pembahasan yang sudah nggak ada habis-habisnya. Kalau untuk masalah bid'ah ini sampai hari kiamat, masalah khilafiyah itu pasti akan terjadi di antara para ulama sampai akhir hayat kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada batasan-batasan yang memisahkan di antara halal dan haram. Dan itu perlu penelitian atau orang-orang yang teliti dalam membahas masalah yang berkaitan dengan halal dan haram. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala halal dan sesuatu yang dijadikan oleh Allah haram. Diwajibkan bagi seorang faqih, orang-orang yang berilmu, para asatiz, para dai, agar beristihad, bersungguh-sungguh dalam teliti dalam apa yang dia sampaikan. Karena ini ada hal-hal yang sensitif, harus dia berhati-hati. Karena dia mengucapkan ini halal berarti betul-betul halal, dan banyak orang yang akan mengamalkannya. Kalau dia mengatakan ini haram, pasti banyak orang akan meninggalkannya. Maka dia betul-betul harus dia teliti dalam menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ada perkara syubhat atau syubhah. Perkara yang sama, yang tidak jelas bagi kita, yang tidak nampak ini halal apa haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Maka yang halal sudah jelas, yang haram jelas, ada yang tidak nampak kejelasan halalnya apa haramnya. Kemudian mereka saling berdebatkan, apakah syubhat ini menjadi halal, apakah syubhat itu menjadi haram. Maka wajibnya seseorang yang tidak beristihad, yang tidak berilmu, yang tidak berguru,
yang cuma baca 1, 2, 3 kitab, 2 lembar, 1 lembar, lalu dia menjatuhkan hukuman yang menyakiti sesama muslim. Dia menuduhnya dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Harus kita serahkan fatwa itu kepada ahlinya, kepada orang-orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama, orang-orang yang ahli, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Agar tidak muncul di tengah-tengah umat Islam ada orang yang mengkafirkan orang muslim, memfasikan orang-orang muslim, membid'ah-bid'ahkan orang-orang muslim, tanpa dia mengetahui apakah itu apa yang dia ucapkan itu konsekuensinya apa, berat atau tidak. Sampai terjadilah permusuhan di antara umat Islam, bahkan perkelahian dan lain sebagainya. Sampai kita menodai hati-hati kita dengan hal-hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr." Tidak layak bagi seseorang muslim menuduh saudaranya. Seseorang menuduh saudara muslim lain dengan kalimat fasik. Fasik itu orang ahli maksiat. Atau menuduhnya dengan kalimat kufur, engkau ini orang kafir. Karena kalau orang tersebut yang ada di hadapan kita, yang kita menuduhnya dengan kalimat kufur atau dengan kalimat fasik, kalau dia tidak betul-betul berhak mendapatkan kalimat tersebut, pasti akan kembali kepada diri kita. Illar taddat alaihi, pasti dia akan kembali kepada diri kita. Illam yakun sahibuhu kadzalik. Jika orang yang kita tuduh itu, dia benar-benar bukan orang fasik dan bukan orang kafir. Ada hadis Rasulullah SAW dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha." Ini hadis sangat bagus sekali kita memperhatikannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka jangan sia-siakan kewajiban-kewajiban tersebut, seperti perintah salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Allah telah menetapkan batas-batas, maka jangan kalian langgar. Allah katakan ini haram, ini haram, ini haram, kita jangan sampai kita melanggar. Wa tilka hududullahi fala ta'tadu. Ini adalah batas-batas yang sudah dibatasi oleh Allah. Jangan kalian keluar dari pagar tersebut, dari batasan-batasan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka jangan kalian langgar batasan-batasan tersebut. Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu dekati. Seperti apa? Di dalam Al-Quran tidak dikatakan dalam Al-Quran jangan berzina, tidak. Yang dikatakan jangan mendekati zina. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Karena kalau kalian mendekati zina, berdekat saja pasti kalian akan berzina. Kenapa? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu akan menyebabkan kalian, mengantarkan kalian kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa besar seperti zina dan lain. Dan Allah mendiamkan, coba perhatikan istilah Nabi, ya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal karena kasihan kepada kalian. Ada beberapa hal yang didiamkan oleh Allah. Kenapa? Kasihan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena lupa. Orang bilang, lah ini kenapa nggak diceritakan sama Allah? Ini kenapa nggak dibahas sama Allah? Ini kenapa nggak dibahas sama Rasulullah? Itu Rasulullah dan Allah kasihan kepada kita. Bukan karena Allah dan Rasulnya lupa, tidak. Semua yang Allah perintahkan kepada Nabi, pasti Nabi SAW sudah sampaikan. Dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Apa yang diturunkan Allah kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal karena kasihan kepada kalian, bukan karena lupa. Maka jangan kamu pertanyakan, jangan kamu ributkan.
Jangan kamu mencari secara detail nama istri iblis. Iblis itu punya keturunan, betul? Betul tidak? Iblis punya keturunan. Berarti dia punya istri, betul? Nama istri iblis apa? Kita bukan penghulu yang menikahkan, maka kita tidak tahu. Betul? Maka ada hal-hal yang tidak bermanfaat buat agama kita, nggak menambahkan akidah dan keimanan kita kepada Allah, dan tidak mengurangi keimanan kita. Nama semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman. Nggak ada semut berbicara dengan Nabi Sulaiman. Semut bicara dengan semut. Coba perhatikan surat An-Naml. Nabi Sulaiman ketika mendengar ucapannya, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum aja pas dia, wah, semut bicara dengan semut, hati-hati, ayo masuk ke tempat tinggal kalian. Nanti kalian diinjak sama Sulaiman dan tentaranya, sedangkan kalian tidak tahu. Sampai ada orang bertanya, nama semut itu apa? Saya bilang sama beliau, itu namanya Namlah. Itu bahasa Arabnya. Oh, namanya Namlah ya? Iya. Bahasa Arabnya Namlah. Semut bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Namlah. Ya. Subhanallah. Ada yang bertanya, mahar apa yang diberikan Adam kepada Hawa? Afwan, saya bukan penghulu yang menikahkan, maka saya nggak tahu berapa dia mahar dia kasih. Hal-hal yang tidak menambahkan keimanan. Kedua orang tua Nabi masuk neraka. Orang tua Nabi masuk, apakah menambahkan keimanan Anda? Tidak akan menambahkan keimanan kita. Maka Syekh Syarawi, mufassir abad ke-20, ulama Mesir, rahimahullah, beliau mengatakan, ilmu la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu, jika Anda mengetahuinya, tidak akan bermanfaat buat kamu, tidak akan menambahkan keimanan kita. Jika kita menjahilinya, tidak mengetahuinya, tidak akan mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ucapan Nabi, wasakata an asya. Allah mendiamkan sebagian hal dalam agama karena Allah kasihan kepada kalian. Dan Allah tidak lupa. Maka jangan kalian ributkan hal-hal tersebut. Jangan membebani diri kalian dalam kalian untuk terus-menerus untuk berusaha mencari hal-hal yang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihhu an yuhmal at-tarku 'ala at-tahrim. Jangan kalian menganggap sesuatu yang ditinggalkan itu adalah haram. Tidak mungkin. Rasulullah SAW bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Kenapa? Karena perintah terlalu banyak. Maka Nabi bilang, kerjakan tapi semampu kalian. Jangan sampai ditinggal semua, enggak. Kerjakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang saya larang kalian jauhin. Berarti larangan Nabi itu sedikit, maka dibilang jauhin semua. Tapi karena perintah banyak, maka Nabi lakukan semampu kalian. Karena itu sangat banyaknya, seperti ada yang bilang apa? Silahkan susun buku ini, ada 100 kitab. Tapi terserah. Yang penting sebanyak-banyaknya kitab kamu susun. Kalau dapat 100 bagus, dapat 70 bagus, ya artinya sebanyak-banyaknya engkau lakukan. Tapi ada yang bilang apa? Al-Quran nggak boleh diletakkan di situ. Mushaf nggak boleh diletakkan, harus ditaruh tempat tinggi. Contoh, maka itu jadi larangan, berarti kamu harus menjauhinya. Tapi kalau untuk perintah, harus berusaha melakukannya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba dengan sebuah beban yang dia tidak mampu mengerjakannya. Dan ini sepakat dalam ulama, istilah ulama usul fikih. Ini hadis yang tadi, perintah Nabi SAW, lakukan semampu kalian dan jauhi larangan secara total, keseluruhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu artinya haram. Walam yaqul ma taraktuhu fajtanibuh. Nabi SAW tidak mengatakan apa? Apa yang saya tinggalkan, apa yang saya diamkan, kalian jauhin. Tidak. Wa ma nahaitukum anhu, akan tetapi Nabi mengatakan apa yang saya larang kalian, kalian jauhin. Bukan hal-hal yang saya diamkan atau tinggalkan, berarti kalian jauhin. Fa kaifa yakunu tarkun nabiy li fi'lin muayyan dalilun 'ala tahrim? Bagaimana sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, didiamkan oleh Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa itu haram? Belum tentu. Kana yatruku aklal basali wath-thawm. Nabi SAW meninggalkan tidak makan bawang putih dan bawang bombay. Nabi SAW tidak makan bawang. Kenapa? Karena mulutnya bau SAW. Dan Nabi SAW bermunajat dengan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, man akala thawman aw basalan falyatazilna wa liyatazil majlisana.
Barang siapa makan dari pohon ini adalah apa? Bawang bombay, bawang putih, makan, jauhilah masjid kami. Salat di rumah. Kenapa? Karena itu akan menyakiti orang-orang lain. Kemudian, atau menjauhi majlis-majlis kami. Apakah ada yang berani mengatakan bahwa itu hukumnya haram? Ini hadis, dan di dalam hadis, ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Sunanul Kubra, Rasulullah bersabda, "Laula annal malaku ya'tini la akaltu." Kalau bukan karena malaikat Jibril selalu mendatangi saya, aku pasti makan dari pohon tersebut, makanan tersebut. Tapi karena Jibril sering datang ke saya, maka saya akan menyakiti Jibril. Sampai Nabi SAW mengatakan, orang yang makan bawang itu, bawang bombay, bawang putih, jauh dari masjid. Kenapa? Malaikat merasa disakiti. Sebab karena manusia merasa disakiti dengan makanan tersebut, maka menjauhi. Ma'a annal basala wa thawma halal akluhu. Tidak bisa diragukan bahwa bawang bombay, bawang putih itu halal dimakan. Ada yang bilang haram? Enggak ada. Tapi Rasulullah enggak menganggapnya. Bukan sesuatu yang ditinggalkan Nabi berarti haram, belum tentu. Falaysa tarkun nabi li aklihima mad'atun li ahadin an yaqdi bi tahrim aklihima. Dan itu tidak mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan Nabi SAW karena Nabi enggak makan berarti haram, enggak bisa. Maka Nabi SAW mendiamkan, sahabat yang mau makan silakan. Tapi yang makan jangan masuk masjid atau jauhi majlis biar tidak mengganggu orang-orang lain. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW dihidangkan ke beliau dab, biawak, dihidangkan di depan meja Nabi SAW. Nabi SAW mau makan, faqila lahu innahu dab. Ya Nabi, ini biawak nih. Binatang ini yang di depanmu ini biawak. Kemudian Nabi SAW fa'amsaka an, Nabi tidak makan. Ditanya, fasu'ila haramunhu? Ya Rasulullah, apakah biawak ini haram? Kata Nabi SAW, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa'ajidani u'afu. Tapi ini enggak pernah ketemu di Jazirah Arab. Enggak pernah saya ketemu di Makkah, enggak pernah ketemu di Madinah. Maka biawak ini halal, silakan dia mau makan. Tapi enggak pernah anak ketemu, maka jadi bagi anak ini makanan enggak jelas, aneh gitu. Bagi SAW. Tapi Nabi SAW taraka ashabahu ya'kuluna min. Nabi mendiamkan sahabat, silakan yang mau makan ayo disikat habis. Maka dimakan sama sahabat, berarti sesuatu yang ditinggalkan Nabi atau didiamkan Nabi berarti bukan haram. Ya. Ini semua muqaddimah untuk pembahasan masalah yang berkaitan dengan malam hari. Kemudian para jamaah, dalam istilah ulama fikih mengatakan apa? Tarkus syai'i la yadullu ala man'ihi. Tidak melakukan sesuatu tersebut, suatu tertentu tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut terlarang. Contohnya, ada yang hidangkan makanan atau dikasih sambal contoh. Ya saya enggak suka sambal. Ya saya enggak makan, tapi bukan berarti haram. Ada salah satu ustadz, penceramah, kiai, ulama, kita hidangkan apa? Makanan tertentu. Ternyata beliau, oh saya enggak bisa makan ini. Ya kenapa? Ya saya enggak pernah lihat. Ada ulama datang dari luar negeri, pas dihidangkan makanan kita yang durian contohnya. Loh itu apa itu? Kok ada duriannya gitu? Pas dibuka bau lagi, Masya Allah. Isinya, bungkusannya bau, tapi isinya enak, mantap, benar kan? Nah, tapi pas beliau lihat, oh ya apa ini? Masya Allah, baunya begitu ya. Nah, tapi beliau berarti kita, oh beliau nggak makan berarti jangan-jangan haram ya. Berarti bukan sesuatu yang didiamkan atau yang ditinggalkan tidak menunjukkan bahwa suatu tersebut itu hukumnya haram. Nabi SAW kadang-kadang meninggalkan salah satu perkara, salah satu hal, salah satu urusan dalam urusan agama, kekhawatiran beliau itu diwajibkan atas umatnya. Kita semua hafal hadis-hadisnya. Kadang-kadang Nabi meninggalkan suatu urusan ibadah karena khawatir itu diwajibkan. Seperti Nabi SAW tidak menjaga salat tarawih terus, artinya berjamaah. Malam pertama keluar, malam kedua keluar. Dikatakan dalam riwayat malam ketiga atau malam keempat beliau tidak keluar. Nunggu sahabat, nunggu Rasulullah di masjid sampai menjelang subuh. Rasulullah baru keluar. Kenapa ya Rasulullah engkau enggak keluar? Saya khawatir kalau saya keluar nanti diwajibkan dan kalian tidak mampu. Nabi SAW apa? Suatu hari duduk sama sahabat. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba alaikum al-hajja fahujju. Inna Allah farda alaikum al-hajja fahujju. Sesungguhnya Allah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Ada orang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita haji? Nabi diam. Karena kalau bilang iya, kita lebih susah sekarang. Coba bayangin. Ya salam, kita seumur hidup aja susah. Apalagi setiap tahun sekali. Benar kan?
Haji berapa kali itu? Hah? Masya Allah. Sekarang sekali haji mau dipanggil haji terus setiap tahun. Enggak, ini dia setiap tahun haji. Subhanallah. Gelarnya itu sudah dapat banyak. Ya, gelar haji plus berapa gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Saya kalau mengatakan iya, la wajabat wala mastata'tu. Kalau saya bilang haji itu wajib setiap tahun dan itu diwajibkan, kalian tidak akan mampu melakukannya. Maka kita seumur hidup aja udah susah. Sekali aja seumur hidup, daftarnya aja untuk 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, keburu mati. Kayak jamaah itu naik pesawat mati, diturunin lagi. Udah cukup sampai sini capek ya. Diturunin lagi udah meninggal. Ya. Apalagi ada orang tua sekarang, anaknya masih SD didaftarin haji. Kenapa? Biar kalau sudah SMA, udah kuliah baru dia langsung berangkat. Biar menikmati ibadah. Jangan udah aki-aki naik kursi roda didorong sama orang Arab, ngebut lagi. Sampai berkali itu, zikirnya lupa, takut jatuh gitu. Saya lihat salah satu jamaah dibawa sama anak, benar di antara Sa'i dan Safa dan Marwah. Itu dibawa ngebut, Masya Allah. Ibu-ibu sampai pegang kursinya, ya Allah, mau ngomong susah, mau gerak susah. Ya, ngamuknya repot, benar kan? Subhanallah, coba bayangkan kayak gimana. Ada satu ibu-ibu tidur benar, anak perhatiin beliau. Anak duduk itu lantai 2 kok di bawah tawaf tidur beliau. Tawaf beberapa kali. Allahu Akbar. Ini cuma di bawah jasadnya aja, rohnya kemana? Sedang tidur, udah selesai. Bu, sudah selesai tawaf. Wallahu alam udah bener enggak gitu. 7 kali putaran apa cuma 1 kali putaran? Orang lagi tidur enggak tahu benar kan? Maka subhanallah, Nabi SAW tidak mengatakan iya setiap tahun kalian wajib haji karena kalian akan terbebani dengan hukuman tersebut. Bukan semua yang tidak dilakukan Nabi SAW atau didiamkan oleh Rasulullah SAW tidak dibawa atas nama tahrim, haram atau makruh. Akan tetapi itu dibawa dengan apa? Kelonggaran. Dan ulama tinggal berijtihad apa yang ditinggalkan Nabi SAW, apakah itu haram, mubah, makruh dan lain sebagainya, berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Alat-alat ilmu yang mereka miliki, mereka akan memahami nas atau hukuman tersebut. Lianna tarka yahtamilu asbaban ukhra ghairat tahrim. Karena meninggalkan sesuatu itu kemungkinan ada alasan-alasan yang berbeda dengan haram. Wa talama anna tarka yahtamilu anwa'an wa asbaban ukhra ghairat tahrim, fayasqutu al-istidlalu bihi ka hujjah 'ala at-tahrim. Karena sebuah sesuatu yang ditinggalkan karena bukan haram atau karena ada sebab-sebab yang berbeda, maka itu jatuh hukuman tersebut atau dalil tersebut, maka tidak bisa menjadi hujjah. Karena ada sebuah kaidah dalam usul fikih mengatakan, ma dakhalahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Dalil yang mengandung beberapa kemungkinan tidak bisa lagi dijadikan dalil. Wallahu a'lam. Kemudian fayajibu ala man ahata ilman bi masail al-ittifaq wa masail al-ikhtilaf an yakuna aminan fi at-tasarru' fil ahkam bit-tahrim. Diwajibkan bagi seorang yang menguasai ilmu tentang masalah-masalah kesepakatan ulama dan masalah-masalah yang ada khilaf para ulama, harus dia selalu berhati-hati dalam mengambil sikap atau menyampaikan hukum atau dalam berfatwa. Jangan terburu-buru langsung mengatakan ini hukumnya halal atau haram. La taqulu lima tasfu al-sadaqum kadhib. Hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allah al-kadhib. Allah katakan, jangan kalian terburu-buru, ya. Apa yang ada dalam diri kalian ini halal atau haram. Tanpa kalian mengetahui dalilnya, kalian akan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Falam yathbut 'anil nabi kana idza taraka fi'l syai'in humila 'ala at-tahrim. Ya. Tidak pernah disebutkan dari Rasulullah sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu dibawa bahwa ulama ini mengatakan oh haram, atau sahabat memahami bahwa hukuman ini haram karena ditinggalkan Nabi. Idza lam yashabuhu nassun yadullu 'ala anna al-matruka mahdhur aw muharram. Selama tidak ada nas, tidak ada dalil, tidak ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa apa yang kita tinggalkan itu atau apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hukumnya haram atau dilarang. Wajaz an yuhmal al-matruku 'ala al-jawaz. Kemungkinan sesuatu yang ditinggalkan Nabi SAW itu hukumnya adalah mubah, jaiz atau makruh, atau bisa juga haram. Tapi berdasarkan penelitian para ulama. Ada sebuah hadis yang dengan kita memahaminya ini jadi perdebatan antara kita. Hadis, saya contohkan beberapa hadis. Pertama, iyyakum wa muhdatsatil umur.
Hadis pertama, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam Islam, dalam agama. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Hakim dalam Mustadrak, Ibnu Hibban dalam Sahih beliau, Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, Abu Nuaim dalam Hilyatul Awla dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir, Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Bazzar dalam Musnad beliau, Abdul Razzaq dalam Musannaf beliau, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa mengada-adakan dalam Islam, dalam agama, sesuatu yang tidak pernah ada contohnya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa berbuat sebuah amalan, amal perbuatan tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka itu tertolak. Bagaimana ulama bisa memahami masalah bid'ah ini? Nabi SAW mengatakan, sesuatu yang tidak pernah ada contohnya, itu tertolak. Bagaimana kita bisa memahami? Tidak bisa kita memahami dari zahirnya. Harus kita meneliti dari pembahasan para ulama. Saya cuma menulis dari beberapa pembahasan para ulama. Bid'ah dalam bahasa artinya ma uhditha fi ghairi mithal. Membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Berarti dalam bahasa, dalam lugah Arabiyah, bahasa Arab. Artinya sesuatu yang tidak pernah, pulpen seperti ini zaman dulu nggak ada, maka itu menurut bahasa bid'ah. Tidak pernah ada contohnya. Pesawat bid'ah karena nggak pernah ada contohnya. Tapi bukan bid'ah yang sesat. Nanti kita akan tahu bid'ah yang baik sama bid'ah yang buruk, yang mana. Maka sesemua yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya, maka itu namanya bid'ah menurut bahasa Arab. Menurut istilah ulama, ternyata ada khilaf. Para ulama ada dua pendapat untuk memahami istilah bid'ah dalam syariat, dalam Islam seperti apa. Pertama adalah ulama, mayoritas ulama. Berarti ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Pertama antara jumhur ulama, mayoritas ulama, dan Imam Syatibi. Imam Syatibi dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau. Coba perhatikan. Masalah bid'ah menurut syariat, ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pertama mayoritas ulama, yang kedua adalah Imam Syatibi dan ulama sependapat dengan beliau. Jumhurnya para ulama bahwasannya bid'ah ma yuqabilis sunnah, yang berlawanan dengan sunnah. Ya. Fayuradu biha ma khalafa al-Qur'an atau hadits Nabi min qaulin atau fi'lin atau taqrir. Bid'ah ini artinya apa? Yang menyelisihi Al-Qur'an, hadits Nabi, ucapan Nabi, perbuatan, penetapan Nabi. Dan akan termasuk dari pengertian itu adalah yang menyelisihi perbuatan para khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Arba'atul khulafaur rasyidin. Dan sahabat-sahabat yang mulia. Ini dinukul dari kitab Al-Bid'ah wa Mawqifil Islam minha, Dr. Izzat Atiyah. Dan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan dalam kitab Syarah Az-Zarqani ala Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Kita coba perhatikan, apa sih penjelasan dari paparan dari para ulama Ahlus Sunnah atau jumhur ulama, mayoritas ulama tentang masalah bid'ah ini. Pertama adalah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Al-bid'ah bid'atan. Perkara yang baru ini ada dua. Bid'ah ini ada dua. Bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud, apa yang sama dengan sunnah Nabi SAW yang adalah landasan hukum dalam Islam, maka itu terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madhmum, yang menyelisih sunnah maka itu tercela. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i, beliau meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, Al-muhdatsatu dirban. Perkara yang baru itu ada dua. Ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnah aw atharan aw ijma'an, fahadhihi al-bid'atu ad-dhalalah. Sesuatu yang diada-adakan, perkara yang baru yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, athar,
dan ijma' kesepakatan para ulama, maka ini yang dimaksud adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah sesat. Wa ma uhditha fihi minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadha fahadhi muhdathatun ghair madhmumah. Dan bid'ah atau sesuatu perkara yang diada-adakan dalam hal kebaikan yang tidak menyelisih apa yang disampaikan beliau tadi, maka itu adalah bid'ah atau perkara yang baru yang tidak tercela. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, jilid 1 halaman 468 sampai 469. Dan dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 267. Ini Imam Syafi'i, penjelasan beliau pertama. Yang kedua, Imam Ibn Hazm, beliau mengatakan, al-bid'ah kullu qawlin aw fi'lin mimma laysa lahu asl. Bid'ah ini adalah setiap ucapan, perbuatan yang tidak ada asalnya dalam agama, fi ma nusiba ilaihi sallallahu wa huwa fid din. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan itu termasuk urusan agama. Kullu ma lam ya'ti bih. Semua yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fil Qur'ani, dalam Al-Quran, wala an Rasulillah, dan tidak datang dari Rasulullah SAW. Illa annaha minha ma yu'jaru alaihi sahibu. Akan tetapi ada perkara-perkara baru yang akan diberi ganjaran pahala kepada orang yang melakukannya. Wa yu'dharu bima qasada ilaihi minal khair. Ya, bahkan akan diberi alasan bahwa dia tujuannya baik, maka ada diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yu'jaru alaihi sahibu wa yakunu hasanan. Dan ada sebagian itu kadang-kadang diberi pahala. Ada orang yang ingin berbuat sesuatu kebaikan, tapi ternyata itu keburukan, maka Allah akan berikan pahala. Kenapa? Karena tujuannya mau melakukan kebaikan. Itu diberi alasan oleh Allah. Yang kedua, diberi pahala karena tujuannya membaik dan apa yang dilakukan itu baik. Wa huwa ma kana asluhu al-ibahah, dan yang asalnya adalah ibahah, mubah. Seperti ungkapan Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhi. Ini sebaik-baik bid'ah. Wa huwa kullu fi'li khair. Semua perbuatan yang baik itu adalah bid'ah yang terpuji. Ja'an nassu bi'umum istihbabi. Datang satu nas, Quran, hadis dan seterusnya yang menganjurkan kita melakukan hal tersebut. Baca Quran, bersilaturahim, bertemu, berkumpul di satu tempat dan seterusnya. Wa illam yuqarrar 'amaluhu fi nas, walaupun tidak disebutkan dalam nas hadis tersebut, ayat tersebut, bahwa yang dimaksud adalah hal demikian, hal-hal tertentu yang baru yang diada-adakan. Wa minha ma yakunu madhmuman, dan ada sebagian yang tercela. Wala yu'adzaru sahibu, wala yu'dzaru sahibu, dan orang yang melakukannya itu tidak diberi alasan. Wa huwa ma qamat bil hujjah ala fasad. Sudah ada dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi bahwa apa yang dilakukan itu salah dan merusakkan akidah dan agamanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, jilid 1 halaman 47. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang makan di atas sufra. Sufra ini meja makan. Dulu orang duduk di bawah, benar kan? Sekarang Masya Allah kita makan pakai meja, pakai kursi, pakai garpu, pakai sendok, benar kan? Dulu orang pakai tangan, ya. Imam Ghazali luar biasa, beliau menjelaskan, falasna naqulu al-akla 'ala al-ma'idah manhiyun 'an. Kami tidak berani mengatakan bahwa makan di atas meja itu pakai sendok, pakai garpu, ya sampai pakai pisau lagi, ya pisaunya pakai tangan kanan, garpunya pakai tangan kiri, masuk mulut pakai tangan kiri. Orang sesat, ya kan? Mestinya itu dibalik. Nggak usah malu kalau di depan orang. Kenapa? Makan pakai tangan kanan. Mau pisaunya pakai tangan kiri, berjam-jam gitu potong itu stiknya atau apa? Ada orang Muslim malu dia, karena itu ya biasanya begitu. Kalau orang makan pakai tangan ini, kiri masuk mulut. Kayak syaitan, nauzubillah. Ya, makan pakai tangan kiri. Kayak orang suka minum pakai tangan kiri. Saya juga suka lihat. Nauzubillah, berarti dia astagfirullah. Ana nggak ngomong, antum yang bilang. Beliau mengatakan, aku tidak berani mengatakan makan di atas meja itu hukumnya adalah makruh atau haram, karena tidak pernah ada larangan dari Nabi SAW. Antum masuk ke rumah, ngundang tamu datang, pas duduk di meja, loh meja, kita bang di dapur ngambil makan, balik lagi mejanya udah dibuang di jalan, sendoknya dibuang. Kenapa? Beda, nggak ada di zaman Nabi. Pas dia keluar ada sepeda, mereka datang pakai sepeda, dihancurin sepedanya. Nabi nggak pernah naik sepeda, Nabi naik onta kata dia. Ya.
Maka Imam Nawawi mengatakan, aku nggak berani, kami tidak berani mengatakan bahwa makan di atas meja itu hukumnya makruh atau haram, karena tidak pernah ada dalil melarang dari Rasulullah SAW. Wa ma yuqalu innahu ubdi'a ba'da Rasulillah, falaysa kullu ma abda'a manhiyun anhu, balil manhi an bid'ah tudad sunnah thabitah. Saya tidak bisa katakan sesuatu yang ditinggalkan sesudah Nabi SAW wafat adalah bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena bid'ah itu harus berlawanan dengan sunnah. Sudah ada tegakkan sunnah yang sudah ditegakkan Nabi, disampaikan Nabi, sudah ada hadisnya jelas, ya, bahwa hal tersebut itu dilarang. Jika saya melakukannya berarti saya melanggar, saya menyelisih sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali jilid kedua halaman 4 dan 5. Imam Ibnul Athir mengatakan apa? Bid'ah dua. Bid'ah huda wa bid'ah dhalalah. Bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Fama kana fi khilafi ma amara Allah bihi wa rasuluhu fa huwa fi haiz adh-dhamm wal inkar. Wa ma kana waqi'an tahta 'udumi ma nudba alayhi wa hadda alayhi Allah aw rasuluhu fa huwa fi haiz al-madh wa ma lam yakul lahu mithal mawjud. Yang pertama adalah bid'ah yang menyelisihi perintahnya Allah, Rasulnya SAW, itu termasuk dalam celaan, ya, yang sudah diingkari. Wa ma kana waqi'an tahta umumi, yang masuk bid'ah yang masuk di bawah hal-hal yang dianjurkan, seperti kalau di sini orang habis maghrib duduk baca Al-Qur'an malam Jumat. Ya, di dulu enggak ada di zaman Nabi, tapi karena masuk dalam bab kita bertemu bersilaturahim. Kedua, ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tidaklah berkumpul satu kaum duduk di satu rumah Allah baca Al-Qur'an, mentadarusi Al-Qur'an, kecuali Allah turunkan sakinah, ketenangan dan seterusnya kepada mereka. Berarti itu adalah landasannya dalam Islam. Wa ma lam yakul lahu mithalun mawjud. Itu bid'ah yang tidak pernah dilakukan, yang tidak menyelisih perintah Allah, Rasulnya SAW, maka itu termasuk hal yang diperbolehkan. Walaupun tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Seperti orang-orang yang dermawan. Zaman Nabi SAW tamu nggak datang dikasihin aqua gelas kayak kita, disediain nasi, disediain, nggak, berbeda, benar kan? Tapi itu termasuk kebaikan, menjamu, memuliakan tamu, dan melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Dan itu termasuk yang terpuji. Karena Nabi SAW menjadikan pahala, memberi ganjaran pahala kepada mereka yang melakukan hal kebaikan. Seperti hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau, "Man sanna fil Islami sunnatun hasanah." Ya, barang siapa membuat sunnah, bid'ah dalam Islam atau hal yang baik dalam Islam, sunnah hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih. Dan dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan berikutnya. Dan Nabi SAW mengatakan yang menyelisih itu, berselisihan dengan ini, berlawanan. Yang pertama dia melakukan kebaikan sehingga dia lakukan dan orang-orang lain mengikutinya, dia akan mendapatkan pahala mereka. Dan yang berselisihan dengan ini apa? Orang yang melakukan sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk, contoh yang tidak pernah ada semisalnya. Kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'd. Dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Terjadi pembunuhan antara anaknya Nabi Adam alaihissalam. Pertama siapa? Qabil dan Habil. Siapa yang membunuh Habil? Qabil, benar kan? Qabil membunuh Habil. Kata ulama apa? Itulah sunnah sayyi'ah yang dibawa sama Qabil. Apa? Telah mengajarkan manusia membunuh orang lain. Maka yang dapat dosa pembunuhan itu siapa? Qabil. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kata ulama begitu, berdasarkan hadis Nabi SAW. Orang membuat salah satu contoh, salah satu tarian yang betul-betul merusakkan generasi, kemudian diikuti oleh banyak orang. Semua orang dia akan mendapatkan dosa daripada mereka. Na'udzubillah, dosa jariah. Ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Ya, ada orang yang melakukan kebaikan, terus orang lain lakukan sampai mati, maka dia dapat pahala mereka. Ada yang dapat dosa jariah, enggak ada habis-habisnya, dia dapat dosa dari mereka yang melakukannya. Wa dzalika idza kana fi khilafi ma amara Allah bihi wa rasul. Dan itu yang disebut adalah bid'ah yang tercela, bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah adalah kalau dia menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Izz bin Abdussalam, salah satu ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa bid'ah ini adalah fi'lu ma lam yu'had fi 'asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang tidak pernah ada, misalnya contohnya di zaman Nabi SAW. Tapi Imam Al-Izz bin Abdussalam membagikannya berapa? 5.
bid'ah yang wajib, bid'ah muharram, bid'ah makruh, bid'ah mandub yang dianjurkan, bid'ah mubah. Pertama, bid'ah wajibah yang enggak pernah ada di zaman Nabi, tapi wajib kita mempelajarinya, melakukannya. Apa? Bita'allumin nahwi alladhi yufhamu bihi al-Qur'an was sunnah. Wajib kita mempelajari ilmu nahwu dan sarf. Dengan ilmu tersebut kita memahami Quran dan hadis. Di zaman Nabi mereka enggak belajar nahwu sarf. Ya. Maka itu bid'ah wajib, harus belajar. Itu bid'ah karena sahabat Nabi enggak pernah belajar nahwu, enggak belajar sarf. Ya, enggak belajar Alfiyah bin Malik, ya, dan seterusnya. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah muharramah, bid'ah haram. Seperti mempelajari mazhab-mazhab sesat seperti Qadariyah, Jabariyah dan Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah dan Al-Murji'ah. Bid'ah yang dianjurkan, diperbolehkan, silakan. Bid'ah yang dianjurkan lakukan apa? Membangun sekolah, pesantren. Zaman Nabi enggak ada pesantren, enggak ada sekolah. Ada enggak? Sahabat lulusan S1 gitu. S1, S2, MAG gitu. SAG gitu. Ya. Sarjana alam gaib. Enggak ada. SAG, MAG itu enggak ada. Zaman Nabi SAW itu adalah apa? Sekolah yang dibangun kenapa? Untuk mendidik generasi. Maka itu menurut beliau bid'ah mandubah. Bina'il qanatir, kita membangun jembatan. Di zaman Nabi mana ada jembatan kayak kita sekarang? Jembatan berapa kilometer gitu enggak ada. Apalagi jalan tol. Enggak ada di zaman Nabi SAW. Tapi itu bid'ah mandubah. Dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Bid'ah mubahah adalah apa? Bermusafahah selesai salat. Ada yang mau kasih tangan ke tangannya, kanan-kanan selesai salam, kanan kiri, ada yang salaman dengan dia. Silakan kasih tangan, kasih kaki. Apalagi ada yang mau salam, kaget dia. Ya, sakitnya di sini dia jadinya. Mas, aku salaman dengan orang dia nggak mau gitu. Walaupun caranya menurut Anda salah, tapi jangan menegurnya seperti itu. Jangan membuat saudaramu malu di depan orang lain. Apalagi kalau hari Jumat, coba bayangkan kalau di masjid-masjid. Dia salaman ke kanan, ke kiri, 10 orang ke kanan, 10 orang ke kiri, sampai yang di depan, sampai di belakang. Sampai mau maju ke imam juga disalamin. Itu hal yang biasa, sederhana, fitrahnya begitu. Senang bersalaman dengan orang, senang senyum di hadapan orang, dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang memperhatikan orang itu, di depan anak salaman, kanan, terus salamin gitu. Sampai jalan ke kiri gitu. Keburu khatibnya sudah turun dari mimbar ya. Tapi itu hal yang mubah. Ngapain dilarang? Dia gini, ada salah satu orang lagi bicara. Lagi apa? Bicara pas lagi khatib menyampaikan khutbahnya. Khatib menyampaikan khutbah, tiba-tiba orang tersebut, ada yang di sebelahnya itu lagi bicara, lagi ngobrol sama temannya. Ditegur, "Hush, diam loh, khatib lagi khutbah." Batal semua. Yang ini batal, yang ini batal. Kalau dia bicara, cukup aja, liatin aja atau giniin, udah. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul sahabaka sah, ansit, ya uskut. Gitu aja, membatalkan. Sia-sia khutbah Jumatnya. Kadang-kadang apa? Lihat anak, main lo dari tadi ya. Gitu. Yang anak lebih lucu lagi, kalau kita lagi khatib, jamaahnya pas ngobrol tuh. Asik ngobrolnya nih, ya. Khatibnya lagi menyampaikan khutbah cuma 20 menit aja, nggak mau difokus, dia nggak. Tapi giliran nonton bola berjam-jam aja, masya Allah khusyuk, ya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maka menurut beliau musafahah selesai sholat itu adalah hukum yang mubah, karena nggak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan berlebihan apa? Menikmati kelezatan dunia. Tidurnya bukan hotel bintang 3, hotel bintang 5. Kadang ibu-ibu ada yang nanya apa? Kalau hotel bintang 5 mungkin biasa, cari aja hotel bintang 7. Bintang 7 itu apa? Obat apa ini ya? Bintang 7, subhanallah. Maka hal tersebut diperbolehkan. Contohnya, ada makanan cheesecake-nya atau ada makanan kue apa, ada makanan apa yang mewah, yang mahal. Kalau dia punya uang silakan. Kelezatan dunia mubah. Selama bukan hal yang haram. Contohnya, dia beli sepatu harganya 30 juta. Kayak kemarin tuh, salah satu pengacara. Ditanya, Masya Allah berapa miliar tuh dia? Jalan keluar rumah berapa miliar, balik lagi berapa? Kalau diculik aja, alhamdulillah untung. Hah? Celananya, sepatunya 35 juta. Ya salam, kita aja belinya 35 ribu. Hah? Dan masih kita nawar lagi. 35 ribu Pak. Ya, muahalan gitu. Coba bayangkan. Tapi menurut uang yang dia miliki,
35 juta itu sama dengan 35 ribu kita. Orang punya uang miliaran rupiah. Maka kalau dia beli sepatu harga 35 juta itu kecil, maka bukan termasuk tabzir. Beda dengan kita. Ya uang yang kita miliki cuma 100 juta, beli sepatu 35 juta, habis. Nah, itu berbeda ukuran orang lain. Kemudian yang beliau katakan adalah bid'ah makruh. Bid'ah yang tidak baik adalah apa? Zakhrafatil masajid, memperindah masjid-masjid. Berlebihan. Kenapa? Wah, itu bisa digunakan buat fakir miskin, buat halal yang lain. Yang kedua adalah memperindah mushaf. Sekarang mushafnya covernya berlebihan gitu, gambar-gambarnya apa segala macam. Sampai kita lihat juz amma buat anak-anak aja dikasih gambar, kupu-kupu, dikasih gajah, dikasih apa. Ini mushaf apa buku cerita ini? Kenapa? Biar menarik anak. Kalau engkau dari kecil tanamkan Al-Quran dalam dirinya, mau di Al-Quran aja yang tahun 20-an, tahun 50-an aja, nggak ada gambarnya, tulisannya aja begitu, mau. Senang dengan Al-Quran. Tapi karena dia belajar Quran baru, usia 25 tahun baru belajar Quran, maka dikasih ada gambarnya. Usia 25 tahun baru dikasih belajar Quran. Ya, subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, dan pembagian masalah bid'ah 5 ini adalah bid'ah yang haram, wajib, makruh, mandub, mubah. Itu disepakati dan disetujui oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid ketiga halaman 423 di bawah hadis nomor 867. Dan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Imam Az-Zarqani dalam Syarah Muwatta Imam Malik jilid 1 halaman 290. Hadis nomor 248. Imam Syihabuddin Abu Syamah, beliau mengatakan al-bid'ah hiya ma lam yakun fi asrin nabi mimma fa'alahu aw aqarra alaihi. Bid'ah ini yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah SAW atau Nabi SAW tidak menyetujuinya, aw ulima min qawaid syari'atihi al-idhni fi wa adam an-nakiri alaihi, atau tidak diketahui dari kaidah-kaidah Islam bahwa itu tidak diizinkan atau tidak diingkari, maka menjadi mubah. Yang mau lakukan silakan, yang enggak mau tidak apa-apa. Dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkar Al-Bid'ah wal Hawadith Imam Abu Syamah, beliau mazhab Syafi'i dan Maqdisi. Berikutnya adalah Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau dalam syarah hadis wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang muhdasa ini adalah bid'ah. Kata beliau apa? Ini khusus dengan sebagian perkara, sebagian hal, sebagian urusan, dan dibanding hal-hal yang lain. Wahia syai'un yuhdithu ala ghairi mithal, aslun min usulid din, wa ala ghairi ibadati wa qiyas. Dan itu sesuatu yang diadakan itu tidak ada misalnya dalam agama, bahkan ibadah. Au ma kana wa amma ma kana minha mabniyan ala qawaid al-usul. Akan tetapi bid'ah yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih atau usul agama, wa mardudan ilaiha falaysa bid'ah. Ya, kalau dibangun berdasarkan penelitian, berdasarkan fikih atau kaidah-kaidah, maka itu tidak termasuk bid'ah dan tidak termasuk dalalah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah di pertemuan akan berikutnya kita akan melanjutkan pengertian bid'ah menurut Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab Al-Hambali dan Imam Manawi, dan kita akan menyampaikan penjelasan tentang pengertian Imam Syatibi dan ulama sependapat dengan beliau tentang pengertian bid'ah. Dan berikutnya adalah dalil-dalil mayoritas para ulama kenapa bid'ah itu dibagi dua. Bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Nanti dalil-dalilnya kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan pemahaman dalam agama Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Ilm, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman dalam agama Islam, anak keturunan kita menjadi ulama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sampaikan manfaatnya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.